Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, Ibu minta kepada Mas Azril untuk menyiapkan teman-teman berdoa. Mas Azril, ayo silakan. Ya, terima kasih Mas Azril. Sebelumnya, apa kabar teman-teman? Baik, sehat, alhamdulillah. Ya, coba ditengok kanan, kiri, depan, belakang. Adakah meja atau kursi yang tidak berpenghuni? Ada? Tidak? Alhamdulillah. Berarti semuanya masuk ya hari ini. Ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, coba Ibu minta kepada Mbak Delisa. Mbak Delisa, pertemuan kemarin kita belajar apa ya Mbak Delisa? Oh iya, betul sekali. Yuk kita mengenal Tuhan kita. Pertemuan kemarin kita membahas apa saja ya? Membahas sifat wajib Allah. Lalu membahas tentang sifat mustahil bagi Allah. Setelah itu membahas tentang sifat jaiz Allah. Betul. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perilaku terpuji adalah kebiasaanku. Siapa yang tadi malam sudah membaca? Sudah belajar? Ya, coba dibuka buku paketnya halaman 79. Ya, dibuka buku paketnya halaman 79. Ibu kasih waktu, Ibu beri waktu 15 menit anak-anak membaca halaman 79 sampai dengan halaman 91 ya. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Sudah? Membacanya sudah selesai? Yuk kita berdiskusi bersama ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang sikap berbakti kepada orang tua. Ada yang tahu berbakti kepada orang tua itu apa? Ya, betul. Berbakti kepada orang tua itu berarti menunjukkan sikap kasih sayang, lalu patuh dan taat. Ya, betul sekali. Ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Maka sudah selayaknya mereka mendapat perlakuan yang istimewa. Berbakti kepada keduanya merupakan kewajiban kita. Ya, coba ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Siapa yang tahu? Ya, Azril. Apa Azril? Berkata lemah lembut, betul. Setelah itu membantu orang tua, ya. Apalagi belajar, ya, itu juga termasuk berbakti kepada orang tua. Lalu iya, betul sekali, tidak marah-marah atau berkata yang lembut, ya. Adapun ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua adalah yang pertama, berkata lemah lembut kepada orang tua. Ciri-ciri yang kedua yaitu taat kepada perintah ayah dan ibu. Yang ketiga adalah selalu mendoakan untuk ayah dan ibu. Ada yang sudah hafal doa kepada orang tua? Sudah? Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, alhamdulillah. Itu anak-anak diusahakan ya, wajib ya, setelah melaksanakan sholat anak-anak berdoa untuk orang tua ya. Adapun hikmah berbakti kepada orang tua adalah yang pertama, bertambah kebaikan dan keberkahan. Yang kedua, memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Yang ketiga, mendapat rahmat dan ridho dari
Allah. Yang keempat, mendapatkan nikmat surga. Yang kelima, bahagia karena mampu menenteramkan orang tua. Ya, sikap berbakti kepada orang tua dapat ditumbuhkan dengan cara yang pertama, senantiasa mengingat kebaikan orang tua. Yang kedua, meyakini surga bagi anak yang berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, selalu mendahulukan perintah orang tua. Yang keempat, bersyukur atas karunia berupa orang tua yang hebat. Orang tua kita semua itu sangat hebat, betul sekali ya. Lalu sikap berbakti kepada guru. Kenapa sih anak-anak itu harus berbakti kepada guru? Karena Mbak Delisa, ya betul sekali, karena guru itu adalah orang tua kita ketika di sekolah. Terus karena, ya betul sekali, karena guru yang mengajarkan kita ilmu. Betul sekali, kita bisa membaca, menulis, dan berhitung karena jasa seorang guru ya. Anak yang tidak berbakti kepada guru, nih anak-anak yang suka menyepelekan guru, tuh ada akibatnya ini ya. Kita dengarkan, kita simak bersama. Yang pertama, akibat anak yang tidak berbakti kepada guru adalah satu, merasakan kebodohan selama hidupnya. Yang kedua, tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW ya. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu yang didapatkan. Yang keempat, tumbuh menjadi pribadi yang sombong. Boleh tidak sombong? Tidak boleh. Ya, kita tidak boleh memiliki sifat sombong. Kenapa tidak boleh memiliki sifat sombong? Karena sifat sombong itu sifatnya syaitan, ya. Yang ini kita akan membahas selanjutnya tentang sikap menghormati orang lain. Nah, kenapa sih kita harus menghormati orang lain? Ada yang tahu? Kaisang? Ya, betul. Kita harus menghormati orang lain karena Allah itu menciptakan kita berbeda-beda, bersuku dan berbangsa. Tujuannya agar apa? Agar kita saling mengenal dan menghormati. Ya, betul sekali. Coba ciri-ciri orang yang menghormati orang lain. Ada yang tahu ciri-ciri orang yang menghormati orang lain? Yang pertama, sopan dan santun dalam berbicara. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah walau berbeda keyakinan. Tidak boleh saling mengejek meskipun kita beda keyakinan. Yang kedua, memilih sahabat bukan karena kaya, cantik, atau suku. Tidak boleh membeda-bedakan. Yang keempat, menghargai pendapat ketika berdiskusi. Yang kelima, memuji dengan ucapan selamat saat teman berprestasi. Yang keenam, mendahulukan orang yang lebih tua. Cara menumbuhkan sikap menghormati orang lain, yang pertama adalah menyadari bahwa orang lain itu juga memiliki kelebihan. Yang kedua, kita tidak bisa hidup sendiri. Yang ketiga, selalu memaafkan kesalahan orang lain ya. Yang keempat, mengingat kebaikan orang lain. Yang kelima, meyakini bahwa perbedaan adalah sunnatullah ya. Ada yang tahu hikmah menghormati orang lain itu apa? Mbak Jelita, apa ya hikmah dari menghormati orang lain? Yang pertama adalah rendah hati dan tidak sombong ya, betul. Terus Mas Azril memiliki rasa malu ya, betul sekali. Terus yang ketiga, tulus membantu orang lain. Yang keempat, menjadi pribadi yang pemaaf. Yang kelima, menyayangi tanpa pilih kasih. Kita tidak boleh pilih-pilih teman ya, semua itu sama. Akibat dari orang yang tidak menghormati orang lain, yang pertama, akan dijauhi oleh siapa?
teman. Yang kedua, tidak ada yang membantu ketika kita kesusahan. Yang keempat, yang ketiga, tidak percaya apa yang diucapkan. Yang keempat, hati menjadi tidak tentram. Dari materi yang Ibu sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum paham? Sudah paham, kita mau ada kuis ya anak-anak. Coba buat 3 kelompok yang terdiri dari 5 anak ya. Ada kelompok 1 dari absen nomor urut 1 sampai 5, kelompok 2 nomor absen 6 sampai 10, kelompok 3 nomor absen dari 11 sampai 15. Oke, jika sudah ini kuisnya diambil di meja Bu Guru. Bu Guru beri waktu 15 menit ya anak-anak ya. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah selesai ya. Kita speaking dulu ya. Sebelumnya ucapkanlah permisi dengan senyum yang manis, bilang tolong saat kau butuhkan bantuan teman, minta maaflah jika kamu punya salah, tapi yang terpenting kata terima kasih. Oke ya, sudah. Coba kita dengarkan bersama-sama. Kita presentasi dulu ya, mulai dari kelompok 1 dilanjutkan dengan kelompok 2, setelah itu kelompok 3. Oke, dari kelompok 1 coba Ibu minta kepada Mas Zizan ya. Mas Zizan, perwakilan kelompok 1, coba dibacakan hasil diskusinya. Oke, tepuk tangan buat Mas Zizan ya, benar sekali. Ada yang ingin menanggapi dari diskusi kelompok 1? Atau ada yang ingin bertanya? Cukup? Oke, kita lanjut kepada kelompok 2. Kelompok 2 coba Ibu minta kepada Mbak Zahra. Mbak Zahra, coba dibacakan hasil dari diskusi kelompok 2. Silahkan Mbak Zahra. Ya, beri tepuk tangan buat Mbak Zahra. Ya, terima kasih sudah mewakili kelompok 2. Silahkan pada kelompok 1 atau kelompok 3 yang ingin menanggapi atau bertanya. Boleh? Cukup? Oke, sudah. Ya, kita lanjut pada kelompok terakhir. Kelompok 3 yang akan dibacakan oleh siapa ya? Mbak Fiza ya. Mbak Fiza, silahkan dibacakan hasil diskusi dari kelompok 3 ya. Ya, beri tepuk tangan buat Mbak Fiza. Terima kasih ya. Ya, kelompok 1 sama kelompok 3 mau menanggapi boleh? Oh, cukup. Oke. Kalau sudah, silahkan hasil diskusinya itu dikumpulkan di meja Bu Guru. Ya. Silahkan. Ya, sudah. Oke. Coba anak-anak dibuka pada halaman 95. Oke. Nah, di halaman 95 itu ada uji kompetensi, tetapi itu dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke. Dari materi yang udah kita bahas kali ini, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Cukup? Sudah paham? Sudah? Alhamdulillah. Oke. Nah, Ibu rasa cukup ya pertemuan kita kali ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugas dari Bu Guru di bawah. Minggu depan kita akan membahas tentang
Aku bangga bisa berpuasa. Oke, boleh dibaca-baca dulu di rumah. Sekian dari Bu Guru. Selalu semangat dalam belajar dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.